Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah tentunya sampai pada saat ini kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga tentunya. Dengan nikmat tersebut kita bisa mengikuti kajian rutin kita pada saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ikhlas karenanya dalam ibadah dan taat kepadanya, dan tentunya kita bermohon kepadanya Rabbul Alamin untuk kita diberikan istiqamah di atasnya sampai akhir hayat kita. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa kajian kita pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kitab Minhaj Al-Muslim, karya atau tulisan daripada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, dan masih dalam bahasan terkait dengan al-jihad, terkait dengan bab al-jihad. Dan tentunya ini sudah kita bahas banyak keterangan yang kita dapatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi silahkan kembali di murajaah apa yang pernah didapatkan dari keterangan-keterangan sebelumnya terkait dengan jihad, makna jihad, kemudian pembagian jihad itu sendiri. Tentu bahasan yang difokuskan oleh penulis di sini adalah jihad fisabilillah dalam arti kata bertempur langsung di medan pertempuran, dan itu semuanya ada rukunnya, ada syaratnya, ada adab-adabnya yang alhamdulillah itu semua kita sudah baca daripada keterangan penulis di sini. Dan tentunya kita selalu ingatkan kepada diri kita masing-masing bahwasanya jihad yang masing-masing kita dituntut, dan tentunya tidak ada alasan untuk kita mengelak ya, yaitu jihad an-nafs, jihad melawan diri sendiri, jihad untuk meluruskan diri sendiri. Tentunya konsekuensinya adalah menolak semua hal-hal yang menjerumuskan kita kepada maksiat kepadanya Rabbul Alamin, menolak daripada gangguan-gangguan atau rayuan-rayuan syaitan ar-rajim, dan juga semua hal-hal baik dari segi lingkungan, teman dan seterusnya yang sekira membawa kepada maksiat kepada Rabbul Alamin, itu semuanya adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Dan tentu tak kalah pentingnya untuk kita berjihad dalam rangka jihad an-nafs adalah berupaya melatih diri untuk selalu beribadah, selalu istiqomah di atas ketaatan kepadanya Rabbul Alamin, dan tentunya mengambil peluang-peluang waktu-waktu yang mustajab ya, waktu-waktu yang utama dalam beribadah kepadanya Rabbul Alamin. Itu juga bagian daripada jihad fi sabilillah ya. Contohnya saat ini kita berada di dalam bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan tentunya, dan masih di awal-awal bulan Sya'ban ini kita fahami ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak puasa di bulan Sya'ban ini. Jadi oleh karena itu di antara jihad an-nafs, yaitu jihad meluruskan diri, jihad melawan hawa nafsu ini, itu dengan cara kita berusaha melatih diri, atau dalam tanda kutip ya, kita memaksa diri lillahi ta'ala untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut ya. Di antaranya adalah puasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW terutama dalam bulan Sya'ban ini. Dan kita masih alhamdulillah masih di awal-awal bulan Sya'ban. Maknanya bagi mereka yang tidak terbiasa berpuasa di bulan sebelumnya ya, masih ada kesempatan untuk berpuasa di bulan Sya'ban ini karena masih di awal. Karena kalau sudah pertengahan maka itu dimakruhkan berpuasa bagi orang yang tidak terbiasa sebelumnya, tidak pernah berpuasa sebelumnya. Jadi oleh itu ya, silahkan dari sekarang untuk
melatih diri untuk melakukan ibadah-ibadah terkait puasa contohnya tadi. Kemudian juga dicontohkan oleh para ulama salaf bahwa Sya'ban ini juga bulan di mana mereka membaca Al-Qur'an. Sehingga masyhur di kalangan mereka bahwasanya Sya'ban ini adalah Syahrul Al-Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Bulannya para pembaca Al-Qur'an. Maknanya bulan inilah para pembaca Al-Qur'an itu semangat atau memaksimalkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Ya tentu untuk persiapan nanti di bulan Ramadan yang akan dilalui dan pastinya akan terus ya lebih semangat lagi di sana. Namun poinnya adalah di bulan Sya'ban ini banyak hal-hal yang kita dituntut untuk kita berjihad fi sabilillah ya, untuk berjihad, jihadun nafs, meluruskan diri, meluruskan kita punya pribadi dengan melawan hawa nafsu. Ya, tadi kita sebutkan berupaya melatih diri untuk melaksanakan ibadah kepadanya Rabbul Alamin. Di antaranya ya berpuasa, kemudian banyak membaca Al-Quranul Karim terutama di bulan Sya'ban ini, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Taib. Jadi itu dia. Kalau tidak, maka tadi kita sebutkan bahasan yang penulis rahimahullahu ta'ala sebutkan, ya tentu fokuskan kepada jihad di medan pertempuran. Taib. Sekarang kita melihat keterangan berikutnya daripada apa yang disebutkan oleh penulis, dan silahkan dibuka bukunya. Dan ini untuk memudahkan tentunya kita langsung buka buku terjemahnya halaman 777. Itu tersebut di situ materi ke-8, akad zimmah dan hukum-hukumnya. Zimmah dan hukum-hukumnya. Taib. Jadi ini sekarang kita akan membaca keterangan beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan zimmah. Jadi akad zimmah, kata beliau di sini, ialah pemberian jaminan keamanan terhadap orang kafir yang bersedia memberikan jizyah, yaitu upeti kepada kaum muslimin, serta berjanji kepada kaum muslimin mengenai kesediaannya menerima pemberlakuan ketentuan hukum syariat Islam dalam kasus pelanggaran berat seperti kasus pembunuhan, pencurian, dan pelanggaran kehormatan. Ya tentu hukum-hukum ini, hukum zimmah dan seterusnya yang terkait dengannya, ini erat kaitannya dengan khilafah ya, erat kaitannya dengan negeri yang memang betul-betul menerapkan syariat Islam di situ. Syariat Islam di situ. Dan ini kita melihatnya di zaman-zaman dahulu ya, di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman Khulafaur Rasyidin, terus kemudian dilanjutkan dengan zaman setelahnya Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Itu kita melihat di situ. Namun kalau di zaman sekarang ini ya sepertinya kita tidak melihatnya ya, karena memang Islam juga kenyataannya pada zaman ini dalam keadaan lemah, sehingga untuk menerapkan undang-undang Islam itu sendiri ya sepertinya wallahu taala alam. Kalau kita melihat ini negeri-negeri Islam sepertinya tidak ada ya yang menerapkan hal-hal seperti ini. Namun poinnya di sini adalah zimmah, pemberian jaminan keamanan terhadap orang kafir. Jadi ini masuk juga di dalamnya adalah visa ya, visa yang dengannya seseorang masuk kepada negeri orang lain, entah itu orang kafir dan juga orang-orang Islam juga demikian ya, karena sekarang undang-undang internasional sekarang kan kalau masuk negeri orang itu ada visanya ya, terkecuali kepada negeri-negeri yang dibebaskan, itu pun ada perjanjian-perjanjiannya. Nah sekarang intinya kalau di zaman sekarang dengan dibolehkan orang itu masuk negeri orang lain melalui proses-proses yang dia lalui baik visa dan seterusnya, maka itu masuk kategori zimmah, walaupun zimmah secara khusus itu dibahas tentunya oleh para ulama, diantaranya penulis di sini rahimahullahu taala. Jadi sekali lagi dengan masuknya
orang kepada negeri orang lain melalui proses-proses prosedur dan seterusnya, di antaranya visa dan lain-lain, maka mereka itu telah memiliki zimmah, yaitu jaminan keamanan. Jadi kalau sudah mendapatkan jaminan keamanan, maka tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh diganggu. Tidak boleh dibunuh dan juga tidak boleh diganggu tentunya, karena mendapatkan jaminan keamanan. Dan ini sebagian daripada kaum muslimin yang ekstrim, ya, dalam hal ini salah memahami atau keliru memahami akad zimmah seperti ini, pemberian jaminan daripada pemerintah. Jadi mereka anggap orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu semua adalah halal darahnya, maka mereka tidak jarang membunuh, mengebom dan yang lain-lain. Ini akibat karena salah memahami akad atau salah memahami hukum zimmah. Taib. Jadi itu dia, kita fahami zimmah di sini adalah jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah kaum muslimin kepada orang kafir atau orang non muslim yang masuk kepada negeri kaum muslimin. Ya, kalau sekarang tadi kita sebutkan melalui prosedur-prosedur, entah visa dan seterusnya daripada prosedur-prosedur yang lainnya. Taib. Kemudian selanjutnya, siapakah yang berhak melakukan akad zimmah? Siapakah yang berhak melakukan akad zimmah? Siapa? Apakah akad zimmah ini seperti halnya akad-akad yang lain daripada muamalah yang lainnya, misal jual beli, misal sewa menyewa dan yang lain-lainnya? Kata penulis di sini dan juga diterangkan oleh para ulama, kata beliau di sini, adapun orang yang berhak mengadakan akad zimmah ialah pemimpin atau wakilnya. Sedang selain keduanya tidak berhak melakukannya. Maknanya di sini pemerintah setempat. Nah, itu dia. Kalau sekarang akad zimmah, ya, karena namanya pemberian jaminan itu dari pemerintah, ya, dari kerajaan, dari negara. Adapun dari orang per orang, ya, maka ini tidak dibenarkan. Itu keliru. Jadi sekali lagi, akad zimmah ini diadakannya atau dilakukan oleh pemerintah, bukan orang per orang. Sebab itu kata beliau di sini, sedang selain keduanya, pemimpin atau wakilnya, maknanya pemerintah, ya, tidak berhak melakukannya, tidak berhak melakukan akad zimmah. Jadi misal ada orang kafir, ada orang non muslim gitu kan, mau masuk ke wilayah negeri kaum muslimin, lalu kemudian ada orang atau salah seorang di antara kaum muslimin atau masyarakat di situ mengatakan, ya udah masuk saja, nanti saya jamin keamanannya. Ya udah silahkan, nanti kalau ada apa-apa saya yang pasang badan. Nah, itu semua keliru. Tidak bisa demikian, karena berkait dengan akad zimmah itu yang harus melakukannya, yang harus menjaminnya adalah pemerintah. Dalam hal ini negara. Karena itu ada konsekuensinya, terutama di dalam negeri kaum muslimin. Kemudian kata beliau, berbeda dengan masalah pemberian perlindungan serta keamanan. Maka setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, dapat memberikan perlindungan serta keamanan. Ini lain cerita, ya. Jadi apa yang disebut dengan zimmah dengan hanya sekedar pemberian keamanan, itu lain dengan zimmah. Ya, kalau udah zimmah, itu maknanya dia ada akadnya. Tapi kalau hanya sekedar perlindungan saja, maka itu bisa dengan lisan atau bisa dengan non formal. Ini bisa saja, boleh. Namun sekali lagi, akad zimmah yang dimaksud di sini ada perjanjian, kemudian terlebih ada pemberian teks, ya, penyerahan teks atau pembayaran dan seterusnya, maka ini kembali kepada negara. Kemudian halaman selanjutnya, ya, disebut di situ Ummu Hani binti Abi Thalib pun telah melindungi seorang laki-laki dari kaum musyrikin ketika penaklukan kota Mekah. Kemudian ia menemui Rasulullah dan menceritakan hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qad ajarna man ajarti wa ammanna man amanti ya Ummu Hani." Sesungguhnya kami akan melindungi orang yang engkau lindungi, dan kami pun akan menjamin keamanan orang yang engkau jamin keamanannya, wahai Ummu Hani. Tapi sekali lagi, ini bersifat pribadi, ya, dan ini bersifat non formal.
Tapi kalau yang zimmah ini sekali lagi itu bersifat formal, kemudian keamanannya terjamin secara menyeluruh, dan ada hak dan kewajiban masing-masing. Baik. Selanjutnya kata penulis di sini membedakan ahlu zimmah, yaitu orang kafir yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin dari kaum muslimin. Yaitu apa? Maksudnya apa perbedaan-perbedaannya? Apakah dengan mereka dibenarkan masuk ya kepada wilayah atau kepada negeri kaum muslimin, itu ahlu zimmah, orang-orang non muslim tadi yang dijamin keamanannya, itu apakah setara hak-haknya dengan kaum muslimin apa tidak? Maka tentu jawabannya tidak. Ada perbedaannya, tetap berbeda. Yang menjadi poinnya adalah jaminan keamanan saja. Jaminan keamanan saja. Ya, adapun yang lain-lainnya maka tetap berbeda. Tapi kita lihat di sini apa keterangan penulis ya. Wajib membedakan ahlu zimmah daripada kaum muslimin di dalam berpakaian dan lain-lain, supaya mereka dapat dikenali dan orang yang meninggal dari mereka tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini juga sudah tidak boleh ya, sama-sama. Jadi walaupun mereka ada jaminan masuk ya, tapi kalau tiba-tiba dia meninggal ya, maka mereka tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Terus kemudian di mana dikuburkan? Ya sudah, dikuburkan di mana-mana saja. Artinya karena memang kehormatan diri daripada ahli zimmah itu kan sama dengan orang-orang non-muslim, orang kafir lainnya. Maka tidak sama tentunya dengan kaum muslimin. Kemudian tidak boleh berdiri memberikan hormat terhadap mereka. Tidak boleh memulai ucapan salam terhadap mereka. Dan tidak boleh mendudukkan mereka di bagian depan di dalam pertemuan. Ini semua adalah untuk membedakan antara mereka dengan kaum muslimin. Maknanya tidak sama. Walaupun mereka dibolehkan masuk ya ke dalam negeri kaum muslimin, masuk kepada wilayah kaum muslimin, namun tetap perbedaannya itu harus tetap dijaga. Harus tetap dijaga. Ya sekedar mereka mendapatkan jaminan keamanan saja. Jadi ini dia hukum-hukum yang disebutkan dalam Islam ya terkait ahlu zimmah, orang-orang non muslim yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan pemerintah kaum muslimin. Dan kalau kita melihat ya, hadirin semuanya, ini betapa tingginya Islam ya, betapa berwibawanya Islam dan kaum muslimin. Ya, apabila tegak tentunya syariat Islam. Ya, karena akibat syariat Islam ini tidak dijaga, akibat syariat Islam ini tidak dijalankan, maka kaum muslimin pun ya di bawah orang-orang non muslim. Ya, jadi apa yang disebut oleh penulis di sini dan juga yang disebutkan oleh para ulama ya tidak bisa diamalkan ya, tidak bisa diamalkan. Apalagi di zaman sekarang ini ya tidak bisa. Jadi kalau kita melihat ini ya dari segi pakaian saja, ini kadang-kadang ya bukan kadang-kadang ya, kita tidak bisa salahkan orang-orang kafir, orang-orang muslim yang masuk ke negeri kaum muslimin yang berpakaian ya compang-camping tapi ya dianggap sebagai style ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Masalahnya adalah kaum muslimin sendiri yang ikut-ikutan. Itu apa tidak? Ya, itu dia. Jadi kalau orang di zaman dahulu ya tegak syariat Islam, itu jelas perbedaannya, mana orang kafir, mana orang muslim dari sisi pakaian saja. Dan orang-orang muslim sendiri ya di zaman dahulu, itu di zaman salaf dahulu kala, itu tidak perlu ada undang-undang yang menyatakan bahwasanya harus berbeda dengan orang kafir, tidak perlu, karena mereka sudah fahami. Nabi SAW di awal-awal telah menyebutkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Itu kaum muslimin sudah paham. Cuma masalahnya sekarang sudah paham ini adalah gaya-gaya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim gitu kan. Namun tetap juga diikut-ikuti, tetap juga bahkan dibangga-banggakan. Lalu mau bagaimana? Mau datang marwah Islam itu kepada kaum muslimin? Ya tentu tidak akan datang. Kenapa? Karena selama kaum muslimin tidak bangga dengan ajaran-ajaran Islamnya, tidak menjalankan Islam itu sendiri,
Maka selama itu marwah, kemudian kewibawaan daripada Islam dan kaum muslimin tersebut, ya di tempat tersebut, ya tentu tidak akan datang. Kemudian di sini ya tidak boleh memulai ucapan salam terhadap mereka dan tidak boleh menundukkan mereka di bagian depan di dalam pertemuan. Nah, ini menunjukkan mereka itu tidak ada nilainya ya. Tapi kalau sekarang ya cerita lain ya. Ini lain cerita kalau di zaman sekarang. Ini untuk mendapatkan kemenangan, itu semua harus dirangkul semuanya ya, mau non muslim, mau kafir dan seterusnya, dan jadi bagian terdepan dan yang lain-lain pun tak masalah. Kalau di zaman sekarang ya, karena memang Islam sudah kaum muslimin sekarang sudah melemah ya. Tapi ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjayakan kaum muslimin kembali, dan kita yakin pasti pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan Islam dan kaum muslimin. Kemudian di sini disebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u al-yahuda wan nasara bis-salam, fa idza laqitum ahadahum fi at-tariq fatturruhu ila adyaqihi. Janganlah kamu memulai ucapan salam terhadap Yahudi dan Nasrani. Jika kamu bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, maka buatlah dia terpaksa ke tempat yang paling sempit. Maknanya jangan kasih dia di depan. Ini luar biasa. Jadi ini menunjukkan Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam itu. Nah, ini baru namanya wibawa gitu kan. Cuma lagi-lagi ya, musuh atau non muslim satu hal ya, tapi orang Islamnya sendiri pun ya seperti itulah kita pahami. Ya, dengan dalih toleransi ya, dengan dalih bersatu padu dan seterusnya, akhirnya ya kebablasan. Toleransinya kebablasan, tanpa ada rem, tanpa ada brake dan seterusnya, ya dilanggar semuanya. Jadi sekali lagi ini maklumat bahwasanya inilah Islam kita gitu kan, inilah Islam kita. Bukan berarti apa yang kita baca, apa yang kita pelajari daripada syariat Islam tentang muamalah kita, terkait muamalah kita dengan ahlu zimmah, orang-orang non muslim yang masuk ke negeri muslim, itu bukan berarti kita ekstrim ya. Bukan berarti kita tidak ada toleransi, bukan berarti kita tidak ada pri kemanusiaan, tidak. Tapi namanya toleransi, namanya pri kemanusiaan, namanya persatuan, itu kan ada aturan-aturannya. Itu ada aturan-aturannya. Jadi kalau tidak ada aturan-aturannya, ya nanti ya seperti tadi, kebablasan. Jadi ada aturan-aturannya. Toleransi ada batasan-batasannya. Ya kita saja di keluarga ya, anak, istri, suami, di keluarga kita lah, di dalam rumah. Kan kalau kita melihat ya, Islam itu sudah memberikan batasan-batasan. Tidak serta-merta karena dia anak kita gitu kan, lalu kemudian sembarang ya masuk ke bilik orang tuanya, ke kamar orang tuanya, melihat aurat orang tuanya. Kan tidak demikian, itu apa tidak? Ya, walaupun sekali lagi itu anak adalah darah daging daripada orang tuanya sendiri, namun tidak bisa karena alasan toleransi, karena ada alasan kebebasan, alasan kasih sayang, lalu kemudian melanggar itu semua. Itu kan ada aturan-aturannya. Jadi sekali lagi semua ada aturan-aturannya. Jadi tidak bisa dikatakan apabila kita menerapkan syariat Islam lalu kemudian orang kafir akan menjadi ini tidak dianggap lagi, tidak diberikan hak-haknya. Itu sekali lagi pemahaman yang salah. Nah, justru karena sekarang orang muslim sekarang ini tidak memperhatikan batasan-batasan tersebut, maka ya seperti tadi, toleransi yang kelewatan ya, melampaui batas, akhirnya ya sudah tidak ada lagi perbedaan antara Islam dengan non-Islam. Kemudian kata beliau rahimahullah taala di sini, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh ahlu zimmah.
hal-hal yang dilarang dilakukan oleh ahlu dhimmah ketika masuk negeri Islam. Nah, karena ini kan mereka sudah dijamin ya keamanannya dengan melalui proses-proses yang tadi. Ya, kalau di zaman dahulu mereka membayar tax ya, membayar jizyah. Nah, tapi kalau zaman sekarang ya cukup membayar prosedur yang ada, visa dan yang lain-lainnya. Nah, namun sekali lagi bukan berarti karena mereka sudah dijamin keamanannya lalu kemudian mereka melakukan seenak bahasanya, seenak perutnya ya. Ya, semau-maunya saja, tidak demikian. Ada ya larangan-larangannya. Katanya di sini satu larangan yang pertama membangun gereja atau menjualnya atau merenovasi gereja yang sudah hancur. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tubnal kanisatu fil Islam wa la tujaddidu ma khariba atau ma kharaba minha. Tidak boleh membangun gereja di negara Islam serta tidak boleh merenovasi gereja yang sudah hancur. Taib. Jadi ini tentu walaupun hadis yang tadi masih diperdebatkan kesahihannya oleh para ulama, namun hukumnya ini diambil oleh para ulama bahwasanya orang-orang ahlu dhimmah ya, orang-orang non muslim, orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin itu tidak boleh membangun gereja, tidak boleh juga merenovasi gereja. Ya, dan ini sekali lagi larangan yang tegas daripada Islam. Namun lagi-lagi ini apabila Islam jaya ya. Tapi kalau sekarang ya susah. Ingat bahwasanya ahlu dhimmah ini telah dijaga keamanannya, dijamin keamanannya oleh negara. Maka kita tidak boleh juga menyakitinya. Ya, walaupun sekarang kita jauh daripada khilafah Islamiyah, namun apa yang disebutkan oleh syariat dalam hal ini terjaganya ahlu dhimmah, maka tetap kita jaga. Kemudian yang kedua, meninggikan bangunan rumahnya melebihi bangunan rumah kaum muslimin berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang boleh melebihi ketinggiannya. Meninggikan bangunan rumahnya. Memang ada orang non-muslim, orang pendatang yang bangun rumah. Ini ya di zaman dahulu ya banyak ya. Zaman dahulu ini orang ahli dhimmah itu ibarat warga negara ya. Warga negara kalau di zaman sekarang ya. Mereka mereka tinggal di negeri kaum muslimin ya selama mereka membayar jizyah tadi ya, membayar tax tadi, maka selama itu dia dibenarkan tinggal di negeri kaum muslimin di zaman dahulu. Maka sebab itulah mereka boleh bangun rumah ya, tempat tinggal dan seterusnya. Namun lagi-lagi aturannya tempat tinggalnya tidak boleh lebih tinggi daripada tempat tinggal kaum muslimin. Ya, kalau zaman sekarang ya sudah ada ketentuan visa-visanya ya. Taib. Nomor 3, secara terang-terangan, ini tidak boleh ya. Secara terang-terangan minum minuman keras. Ingat, secara terang-terangan. Berarti kalau di tempat tinggalnya, di rumahnya, di dalam rumahnya, maka mereka tetap boleh. Tetap boleh. Tapi kalau terang-terangan, ini tidak boleh. Nah, jadi kalau di dalam rumahnya kan tidak ada yang melihat ya. Jadi silakan saja. Makan daging babi di hadapan kaum muslimin. Ingat, di hadapan kaum muslimin. Kalau di rumahnya ya silakan saja. Atau makan dan minum di siang hari pada saat bulan Ramadan. Tetapi mereka wajib menyembunyikan setiap sesuatu yang diharamkan terhadap kaum muslimin, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi kaum muslimin. Artinya hal-hal yang dilarang itu tidak boleh dinampak-nampakkan. Tapi kalau tidak dinampakkan ya tanggung jawab mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini itu tidak diapa-apakan oleh pemerintah. Ya kecuali kalau mereka terang-terangan seperti yang disebut di sini, terang-terangan minum khamar, ya terang-terangan makan babi, terang-terangan makan di bulan Ramadan. Nah, itu tentu mendapatkan hukuman tentunya. Taib, kemudian selanjutnya hal-hal yang membatalkan akad dhimmah. Adapun hal-hal yang membatalkan akad dhimmah sebagai berikut, katanya di sini, tidak mau memberi upeti, tidak mau membayar jizyah tadi, tidak mau membayar tax, kan sudah ditentukan ya, bayarnya sekian, bayar sekian,
Lalu kemudian pada suatu saat dia tidak mau memberi, maka seketika itu akad zimmahnya batal. Maka apabila batal akad zimmahnya, berarti tidak ada jaminan keamanan bagi dia dan dikeluarkan daripada negeri tersebut. Kemudian selanjutnya kedua, yang membatalkan akad zimmah tidak menerima kemastian hukum syariat Islam yang merupakan salah satu syariat dalam akad. Tidak menerima hukum syariat Islam ketika mau masuk negeri Islam. Kan ada tuh perjanjian-perjanjiannya. Ya, salah satunya membayar teks tadi ya. Ya, kemudian yang kedua, perjanjiannya adalah taat tunduk kepada syariat Islam. Nah, itu kalau mereka tidak setuju, tidak mau, maka tentu batal akadnya. Kemudian berbuat zalim kepada kaum muslimin dengan membunuh orang Islam, merampoknya, menahannya, melindungi mata-mata musuh, atau berzina dengan seorang muslimah. Maka ini juga bagian daripada yang membatalkan zimmah. Kemudian yang keempat, mencela Allah, Rasul dan kitabnya. Mencela Al-Quranul Karim atau mencela Rasul yang lainnya atau mencela kitab-kitab selain daripada Al-Quran Al-Karim. Maka ini tentu membatalkan daripada akad zimmah tersebut. Ini kalau kita perhatikan akad-akadnya luar biasa ya. Di semua yang dibacakan tadi ya dan disebutkan oleh para ulama menunjukkan kejayaan daripada Islam tersebut. Menunjukkan wibawa Islam yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi tidak berkutik lagi orang non-muslim. Tidak berkutik lagi orang-orang di luar Islam. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kita sudah berada di akhir zaman seperti ini, melihat keadaan kenyataan seperti ini, Islam dan kaum muslimin lemah ya, sehingga ya bukan kita yang menegakkan hukum-hukum tersebut, namun kita yang dihukum oleh mereka-mereka ini. Kita yang dihukum oleh orang-orang non-muslim ini. Kita yang ikut-ikutan ya, baik terpaksa maupun tidak terpaksa. Ya, ikut-ikut terhadap atau dengan mereka itu. Jadi ada ya di antara kita yang terpaksa, ada di antara kita yang ikut-ikutan, dan ini yang paling banyak ikut-ikutan. Nah, ini sekali lagi ini yang paling banyak. Taib. Kemudian selanjutnya adalah hak-hak ahlu az-zimmah. Apa hak-hak mereka? Ya, karena kalau mereka sudah menjalankan prosedurnya, kemudian siap ya taat dengan perjanjian yang ada, maka mereka pun memiliki hak-hak. Jadi pihak kaum muslimin memiliki kewajiban dan juga ahlu zimmah memiliki hak. Jadi masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Nah, sekarang apa hak-hak ahlu zimmah ini? Adapun hak-hak ahlu zimmah disebutkan di sini atas kaum muslimin ialah menjamin keamanan jiwa, harta dan kehormatan mereka, dan tidak mengganggu mereka selama mereka memenuhi janji mereka, serta tidak mereka langgar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyakiti ahlu zimmah, yaitu kafir zimmi, yang dalam hal ini mendapatkan jaminan tersebut, niscaya aku akan menjadi seterunya, musuhnya pada hari kiamat. Nah, ini diperhatikan, ini sangat-sangat besar sekali ancaman daripada Rasulullah SAW bagi mereka yang mengganggu. Ini sekedar mengganggu ya, apalagi membunuhnya. Ini sangat-sangat luar biasa ancamannya. Jadi karena itu orang-orang kafir, orang muslim yang ada di dalam negeri kaum muslimin, baik mereka pendatang maupun mereka penduduk asli di situ, maka sekali lagi itu sudah dijamin kehidupan mereka, maknanya darahnya tidak boleh dibunuh, hartanya tidak boleh diganggu dan seterusnya. Apalagi mau mengebom dan seterusnya, ini menyelisihi syariat Islam. Taib. Kemudian selanjutnya, tetapi jika mereka melanggar perjanjian dan membatalkannya dengan melakukan suatu perbuatan yang membatalkan perjanjian mereka,
maka darah serta harta mereka dihalalkan, tetapi tidak darah kaum wanita dan anak-anak mereka, karena seorang tidak boleh dikenakan sanksi hukuman karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Jadi maknanya apa? Kan dia ceritanya datang dengan keluarganya, lalu kemudian si suami ini melanggar perjanjian-perjanjian yang ada. Ini kita berbicara di negeri Islam yang menjalankan syariat Islam, ya, terutama di zaman dahulu. Jadi yang dihukum adalah suaminya. Nah, dan juga perlu diketahui yang menghukumnya adalah pemerintah. Yang menghukumnya adalah kerajaan, negara yang menghukumnya. Sebagaimana halnya yang melakukan akad ini kan antara negara dengan mereka. Sebab itulah yang menghukumnya pun harus negara. Tidak boleh ketika melihat orang kafir, orang ahlu zimmah berbuat semaunya gitu kan, atau melanggar perjanjian, lalu kemudian dia diganggu atau dibunuh, ditangkap, ditawan, ini tentu tidak. Jadi pribadi-pribadi bukan ranahnya, ya, bukan haknya. Tapi yang harus melakukannya adalah negara dalam hal ini. Nah, itu pun yang melanggarnya, dalam hal ini suami. Maka kalau istri dan anak-anaknya ya tentu tidak dihukum, tidak dibunuh, ya, dalam hal ini apabila melanggar. Jadi sekali lagi kata beliau di sini, kaum wanita dan anak-anak mereka itu tidak ikut dihukum. Dalam hal ini tidak ikut dibunuh. Kenapa? Karena mereka ya tidak terkait dengan perlakuan daripada suaminya tersebut. Taib, hadirin semuanya rahmani wa rahmatullah. Jadi itu yang keterangan daripada penulis rahimahullahu taala terkait dengan ahlu az-zimmah. Jadi harus diperhatikan keterangan-keterangan seperti ini agar kita fahami Islam itu sudah membicarakan semuanya. Hubungan internasional itu sudah ada aturan-aturannya. Nah, ahlu zimmah, jadi ingat itu sama juga dengan turis-turis yang masuk dengan visa. Itu juga bagian daripada zimmah, mendapat perjanjian, mendapat keamanan, ya, mendapat keamanan daripada negeri tersebut. Jadi itu kita tidak boleh ganggu, tidak boleh bunuh, apalagi, ya, dan seterusnya. Seperti disebutkan oleh penulis di sini dalam keterangan yang tadi kita bacakan. Ya, kecuali kalau dia kafir harbi. Nah, kan itu bagian daripada yang pernah kita pelajari juga. Kafir ini kan banyak macamnya. Di antaranya adalah zimmi yang mendapatkan keamanan, jaminan keamanan. Ada kafir harbi. Ada kafir harbi yang tentu memusuhi kaum muslimin. Nah, ya, tapi di zaman sekarang ini ya kita tidak boleh membuat atau menghakimi, ya, tidak boleh, karena ini semua sudah ada aturannya. Jadi kita tidak boleh menghakimi mereka, ya, menyakiti mereka dan seterusnya. Ya, kita sekarang kembalikan kepada undang-undang yang sudah ada pada negeri-negeri masing-masing. Jadi kita tidak boleh melangkah dengan langkah-langkah pribadi, main ganggu, main ambil, main bunuh dan seterusnya. Ini tentu tidak dibenarkan. Baik, insyaallah ini sudah difahami, ya, bahwa tadi kita sebutkan ada toleransi, maka kita tetap bertoleransi, namun ada batasan-batasannya. Mana yang dibolehkan, maka itu yang kita lakukan. Mana yang kita tidak dibolehkan, kita tidak lakukan. Jadi oleh itu kita harus menerangkan juga kepada mereka kenapa tidak dibolehkan, ya, karena memang sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturan-aturannya dalam Islam. Jadi selama undang-undang Islam yang kita pakai, artinya ajaran-ajaran Islam yang kita amalkan, maka selama itu Islam insyaallah akan tegak. Jadi karena sekarang kita melihat Islam itu atau kaum muslimin lemah, jadi paling tidak kita pribadi-pribadi kita di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, itu kita usahakan Islam itu tegak. Jadi kalau dalam diri kita saja Islam itu tidak tegak, kemudian dalam keluarga kita Islam itu tidak tegak, maka lalu bagaimana kita mengharapkan kaum muslimin akan
berjaya kembali. Itu semua tidak akan datang. Jadi sekali lagi, tegakkan Islam itu pada diri kita, pada keluarga kita terlebih dahulu, ya, sebelum kita menegakkannya di luar sana. Baik. Kemudian kalau kita melihat di sini selanjutnya terkait dengan gencatan senjata, perjanjian untuk tidak saling menyerang dan perdamaian. Nah, ini juga bagian daripada hukum Islam yang tidak luput daripada penjelasan-penjelasan yang sangat detail sekali. Nah, ini ketika terjadi perang, ya, kalau kita melihat sekarang di Gaza, ya, itu peperangan antara kaum muslimin dengan Yahudi di situ. Nah, ini semua mereka harus paham, ya, ada istilah gencatan senjata, ada istilah perjanjian untuk tidak saling menyerang dan perdamaian. Jadi hukum asal daripada gencatan senjata, perjanjian, perdamaian ini dibolehkan, ya, dibolehkan perjanjian-perjanjian tersebut kepada antara kaum muslimin dengan orang kafir, ya, ketika berperang itu dibolehkan selama ada maslahat di situ untuk kaum muslimin. Selama sekali lagi ada maslahat untuk kaum muslimin. Nah, siapa yang menghitung-hitung maslahat ini? Siapa yang menentukan ada maslahat apa tidak? Ya tentu ahlinya di bidang itu. Ahlinya di bidang itu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jadi tidak semua orang gitu, ya, memandang ini maslahat, ini tidak maslahat. Itu bukan dikembalikan kepada orang awam, tapi dikembalikan kepada negara dengan dia punya ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Nah, jadi oleh karena itu kalau dilihatnya ada maslahat untuk kaum muslimin, ya, maka boleh mengadakan perjanjian, boleh mengadakan perdamaian dengan orang-orang non muslim atau musuh dalam hal ini. Ya, contoh saja ketika Nabi SAW berdamai dengan orang-orang Quraisy di perjanjian Hudaybiyah, betul tidak? Bahkan ketika itu Nabi SAW rela tidak umroh, ya, rela tidak umroh, ya, karena Rasulullah SAW mengetahui ada maslahat di situ, walaupun menurut pandangan sebagian sahabat itu tidak ada maslahatnya, karena sampai kita menurut mereka pada waktu itu, ya, sampai tidak jadi umroh, ini apa maslahatnya? Rupa-rupanya Rasulullah SAW itu pandangannya lain, ada maslahat di situ. Oleh karena itu maslahat dalam perdamaian dengan musuh, dalam hal ini orang-orang non muslim, itu dikembalikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini negara, dengan staf ahli mereka. Tidak dibiarkan kepada orang-orang awam, masyarakat pada umumnya, tidak, tapi sekali lagi kepada ahlinya. Tapi disebut di sini gencatan senjata. Dibolehkan membuat perjanjian gencatan senjata dengan pihak musuh, boleh, jika di dalamnya mengandung kemaslahatan, sebagaimana tadi kita sebutkan, kemaslahatan bagi kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW sendiri telah beberapa kali membuat perjanjian gencatan senjata dengan pihak musuh dalam sejumlah peperangannya. Di antaranya adalah perjanjian gencatan senjata dengan kaum Yahudi Madinah saat datang ke Madinah, hingga mereka melanggarnya dan mengkhianati beliau. Nah, kita tahu, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat Nabi SAW datang ke Madinah. Karena ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, itu kan masih ada kabilah-kabilah Bani Yahudi di situ. Ada Bani Qainaqa, Bani Nadir, dan seterusnya. Maka beliau SAW memerangi dan mengusir mereka dari Madinah. Kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian. Nah, tapi intinya adalah boleh hukumnya melakukan perjanjian, melakukan gencatan senjata, perdamaian dengan orang-orang kafir, orang-orang musuh Islam, dengan catatan ada maslahat bagi kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada maslahat bagi kaum muslimin, ya tentu tidak dibenarkan. Baik, kemudian selanjutnya perjanjian untuk tidak saling menyerang. Dibolehkan juga membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang dan hidup berdampingan dengan baik di antara kaum muslimin dengan pihak musuh, selama di dalamnya mengandung kemaslahatan
bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW pun telah beberapa kali membuat perjanjian seraya bersabda, nafiya lahum bi'ahdihim, nafi lahum bi'ahdihim, wa nasta'inullah alaihim. Nah, kata Nabi SAW, nafi lahum bi'ahdihim. Kita harus menepati perjanjian yang telah dibuat dengan mereka, dan kita memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Coba diperhatikan ya, hadirin jamaah semuanya, bagaimana marwah ya, wibawa Islam, dan bagaimana Islam dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kaum muslimin itu berbeda dengan orang-orang non-muslim, supaya Islam dan kaum muslimin itu berlepas diri daripada orang-orang non-muslim, supaya jangan sampai kita sama dengan orang-orang non-muslim, begitu. Nah, jadi sebab itulah tidak dibolehkan tinggal di negeri non-muslim, tidak boleh ditinggal bersama dengan orang-orang non-muslim. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar seorang muslim itu bisa menegakkan Islam itu sendiri. Ya, namun lagi-lagi di akhir zaman kita ya udah berubah ceritanya ya. Nah, dengan dalih yang tadi, toleransi, harmoni dan seterusnya, ya akhirnya campur baur yang tak terkendali. Itu kemudian Allah berfirman, kata penulis di sini, illal ladzina ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali dengan orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian pun berlaku lurus terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW mengharamkan membunuh musuh yang membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang, seraya bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir yang terikat perjanjian untuk tidak saling menyerang atau sama lainnya, niscaya ia tidak akan mencium harumnya surga. Nah, ini dia. Jadi orang-orang kafir yang namanya darah ya, hadirin semuanya, ini semua sangat ketat ya dalam Islam. Ya, walaupun darah orang non muslim. Nah, itu tadi kalau kita lihat ada istilahnya orang non muslim ini kafir zimmi, betul tidak? Kafir zimmi. Apa yang dimaksud dengan kafir zimmi? Kafir yang mendapatkan ya jaminan keamanan daripada pemerintah. Kemudian sekarang ada istilahnya kafir mu'ahad, kafir ahdi, disebut kafir ahdi atau mu'ahad, kafir ahdi. Kafir ahdi ini apa ini? Kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, itu namanya kafir ahdi, atau orangnya disebut mu'ahad. Jadi ini kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Maka apabila telah ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka mereka pun tidak boleh dibunuh. Jadi yang membunuh mereka, niscaya ia tidak akan mencium harumnya surga. Berarti ancamannya sangat-sangat besar sekali. Nah, yang terakhir tadi sudah kita sebutkan kafir harbi. Kafir harbi itu tidak. Kafir yang menyerang kaum muslimin. Nah, itu dia. Jadi ada kafir zimmi, ada kafir ahdi, ada kafir harbi. Nah, itu dia 3 macam kafir yang kalau kita melihat keterangan-keterangan para ulama yang tadi kita sebutkan. Ini dibedakan, yang boleh dibunuh adalah kafir harbi. Itu pun bunuhnya juga dengan cara yang telah ditentukan oleh Islam. Tidak boleh masing-masing ya, kecuali dalam pertempuran ya. Kecuali dalam medan pertempuran ya, namanya juga medan pertempuran yang saling membunuh itu sudah memang hal yang biasa. Namun dalam keadaan tenang dan seterusnya, maka ini semua adalah kewajiban daripada pemerintah. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini adalah terkait dengan perdamaian. Sebagaimana halnya gencatan senjata, kemudian perjanjian untuk tidak saling menyerang, maka perdamaian juga dibolehkan ya. Dibolehkan juga bagi kaum muslimin
membuat perjanjian damai dengan pihak musuh yang mereka kendaki jika mereka terpaksa harus melakukannya, dan hal itu dapat mendatangkan sejumlah manfaat bagi mereka, lagi-lagi kalau ada maslahatnya. Kemudian kata beliau di sini, sejumlah manfaat bagi mereka yang tidak mungkin dicapai kecuali dengannya, kecuali dengan perdamaian tadi. Rasulullah SAW pun mengadakan perjanjian damai dengan kaum kafir di Mekah, yang kemudian dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah yang tadi kita sebutkan, sampai Rasulullah SAW mengundurkan diri atau tidak jadi melakukan umroh pada waktu itu. Perjanjian damai dengan kaum kafir Najran dengan ketentuan bahwa mereka diharuskan menyerahkan sejumlah harta. Perjanjian damai dengan kaum kafir Bahrain dengan ketentuan bahwa mereka memberikan upeti dalam jumlah tertentu. Ini juga Rasulullah SAW yang pernah Rasulullah SAW lakukan, ya, perjanjian dengan kaum kafir Bahrain. Tapi Bahrain zaman dahulu itu mencakup Qatar juga, ya. Zaman dahulu bukan Bahrain yang sekarang, tapi cakupannya luas. Termasuk wilayah Qatar juga masuk ke dalam wilayah Bahrain di zaman dahulu. Kemudian dengan ketentuan bahwa darah mereka akan dijaga dan dilindungi dengan syarat memberikan upeti atau jizyah tadi. Nah, jadi poinnya jamaah semuanya, poinnya ini semua dibolehkan, ya. Gencatan senjata, perjanjian, perdamaian semua dibolehkan asalkan itu ada maslahatnya untuk kaum muslimin. Dan penentuan maslahat atau tidak itu dikembalikan kepada pemerintah dengan staf tim ahli mereka yang ada di situ. Nah, ini apa yang kita baca daripada kitab ini menunjukkan bagaimana Islam itu sudah mengatur semuanya, dan menunjukkan bagaimana Islam itu sangat-sangat berwibawa, ya, di atas muka dunia ini. Itu sangat-sangat berwibawa sekali, dan apabila Islam itu menguasai suatu negeri, maka itu bisa dipastikan kedamaian, keamanan itu bisa dipastikan yang ada di situ. Namun kalau di zaman sekarang terjadi huru-hara dan lebih banyak yang melakukan huru-hara adalah kaum muslimin, ya tentu kita tidak salahkan Islamnya. Namun mereka kaum muslimin tersebut yang kurang ilmu di situ, kurang iman, ya, dan justru itu yang merendahkan martabat mereka sendiri. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya kita cukupkan dulu, ya, bahasannya. Dan ini sebagai maklumat, dan kita renungi bersama betapa tingginya Islam itu. Maka jangan kita rendahkan Islam itu dengan perilaku kita. Jangan rendahkan status muslim kita dengan kita ikut-ikutan dengan mereka. Jangan. Jadi kita memiliki prinsip yang harus ditegakkan dimanapun kaki kita berpijak, dimanapun tempat tinggal kita, Islam itu kita harus tegakkan minimal pada diri kita dan juga pada keluarga kita masing-masing. Baik, kiranya sampai di sini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita lihat dulu di sini ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya di sini, Assalamualaikum Pak Ustadz, katanya di sini, untuk pindah kuburan karena tergusur, bolehkah dijadikan satu dengan kuburan bapaknya, tapi itu bapak tiri? Silaturahim dengan paman non muslim, saat di meja makan ada botol wine karena paman minum wine, apakah hukumnya saya berkunjung ke sana? Jadi untuk memindahkan kuburan karena terpaksa, ya tentu dibolehkan seperti tergusur dan seterusnya. Tapi untuk menguburkan tulang belulangnya itu usahakan terpisahkan. Tapi kalau tidak ada tempat lagi, ya maka boleh disatukan. Kemudian untuk silaturahim dengan paman yang tadi non muslim, ada wine dan seterusnya, hukum berkunjung ke sana tidak boleh. Ya, hukum berkunjung sana tidak boleh, apalagi ada botol wine di meja makan. Maka ini
ya tidak boleh ya. Ya, karena sudah ada di situ minuman keras dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi ya, kecuali kalau terpaksa sekali karena ada masalah dan seterusnya, ya maka ya silahkan, itu hukumnya terpaksa. Tapi kalau memilah dan memilih, maka ya pilihlah pada waktu paman ini tidak minum wine ini. Ya, silahkan dipilih waktu ketika paman ini tidak ada wine-nya di meja makannya. Kira-kira difahami ya. Kemudian selanjutnya, bila kita menjual tanah ketika sudah disepakati harga namun belum diterima pembayarannya, ternyata kita ketahui tanah tersebut akan dijadikan panti asuhan Nasrani, apakah kita seharusnya membatalkan penjualannya? Tidak ya, karena kalau sudah sepakat, maka seorang muslim itu, kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi seorang muslim itu taat kepada syarat-syarat yang telah disepakati. Jadi kalau udah demikian adanya, ya maka ya sudah, kita jalankan dan tidak dibatalkan. Naam. Wallahu ta'ala alam. Seterusnya nih, bisa tolong dijelaskan tentang sholat istikharah termasuk tata caranya. Tapi silakan ya dibuka atau di Google ya terkait dengan doa istikharah tersebut. Ya, karena minta dijelaskan sholat istikharah, maka di situ jelas sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis istikharah tersebut menyatakan bahwasanya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya istikharah. Ya, sebagaimana halnya Nabi SAW mengajarkan Al-Quran. Maknanya betul-betul Nabi SAW yaitu menjelaskan tentang istikharah ini. Nah, jadi istikharah ini sudah ada ketentuannya, doanya pun sudah ada di situ. Allahumma inni astakhiruka sampai akhirnya, silahkan dibuka. Kemudian adapun sebab-sebab istikharah, ya tentu terkait dengan hal-hal duniawi ya, terkait dengan hal-hal duniawi. Terkait sekali lagi hal-hal duniawi. Kalau terkait dengan akhirat, maka tentu tidak istikharah. Misal ada orang yang mau sholat duha ya, apakah sholat duhanya jam 10 atau jam 9? Ini sholat istikharah dulu. Tidak demikian. Atau haji misalnya. Jadi ibadah-ibadah yang sudah jelas, maka itu tidak diistikharahkan. Jadi ini terkait dengan hal duniawi. Terkait dengan hal duniawi. Itu mau beli kendaraan ini atau tidak gitu. Mau pergi ke sini atau tidak, silahkan. Itu namanya istikharah. Tapi ada juga hal duniawi terkait dengan Pilpres kemarin ya. Ya. Ada yang sebelum nyoblos ya, sholat istikharah dulu. Ya, itu ada itu. Namun dalam hal ini ya dikhawatirkan itu sebagai kebiasaan nanti ya. Jadi yang tepat kalau misalnya ada jamaah-jamaah masing-masing ya mau milih atau tidak, itu kan masing-masing pilihan, itu tidak. Ya, itu bebas lah. Tapi yang namanya istikharah kan sebelum nyoblos kan sudah ada pilihannya, betul apa tidak? Ya, sepatutnya kalau mau istikharah, itu udah awal-awal, itu sudah istikharah dulu, sudah ada pilihannya. Ya, tidak mesti ketika dia pergi nyoblos tadi. Jadi ringkasnya demikian ya. Jadi kalau ada hal-hal duniawi yang ada kira-kira harus dipilih antara dua, maka silahkan untuk istikharah di situ. Nah, ini simple ya. Adapun tata caranya sholat 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat di luar sholat waktu wajib. Itu silahkan sholat 2 rakaat di situ ya, dan juga di luar waktu-waktu yang dilarang. Misal ba'da sholat fajar, sebelum syuruk, itu adalah waktu yang dilarang. 2 rakaat, lalu kemudian setelah itu membaca doa istikharah yang masyhur. Nah, selesai kita ya. Sebelum kita tutup ya, ada yang mengingatkan nas pertanyaan yang
waktu itu berkait dengan pinjaman, namun dia ya itu, adakah yang bertanya masih ada di sini atau coba diulangi ya? Atau tidak jadi bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, ketika sudah berjanji berhutang, misalnya 5 tahun, tapi ternyata di pertengahan jalan dia menyatakan keberatan hutangnya itu dikonversikan dari rupiah ke logam mulia gitu. Nah, logam mulia itu kan naik terus gitu Ustaz. Nah, Jadi apa namanya, sebelumnya sudah ada perjanjian gitu? iya, sudah ada perjanjian, misalnya pinjam 5 juta, waktu itu misalnya harga emasnya, harga LM-nya itu 100.000 misalnya. Tapi kan dipinjamkan LM-nya itu sebesar 10 gram misalnya gitu Ustaz. Nah, terus ketika di perjalanan, Tapi yang diterima uang gitu ya? ya yang diterima logam mulia Ustaz. Oh, yang diterima logam mulia. Yang diterima logam, karena pinjamnya itu logam mulia gitu. Oh, bukan uang gitu? Bukan uang. Oh iya iya iya. Jadi bentuknya di logam mulia, nanti kan pinjamnya pakai si logam mulia juga, tapi kan kalau jadi bentuknya logam mulia gitu Ustaz. Oh iya. Jadi di tengah jalan dia seperti keberatan dan bilang aduh kayaknya berat. Terus dia rencananya dia mau ganti pakai apa? Ya sesuai kesepakatannya itu kan makanya pakai LM juga Ustaz. Tapi apakah gimana gitu? Apakah boleh dibikin perjanjian baru kah atau gimana gitu Ustaz? Misalnya tuh kayak gitu. Atau ya Taib wallahu taala alam ya. Jadi kalau udah demikian adanya, maka ya harus dibayar dengan emas ya. Ya, karena ini sudah dah lain sudah jelas. Sudah jelas bahwasanya ini emas dengan emas. Ya, ini emas dengan emas. Nah, jadi kalau yang misal ada case ya, ada orang yang meminjamkan seseorang uang, namun dalam perjanjiannya nanti dikonversikan dengan emas gitu. Nah, ini tidak boleh. Kalau ini tidak boleh karena yang diterimanya uang, namun nilai bayarannya emas. Kan itu lain jadinya kan? Nah, ini namanya riba. Nah, ini nanti masuk kepada riba nasi'ah. Nah, tapi kalau yang tadi yang diterima adalah emas, nah, ya tentu harus dikembalikan dengan emas. Harus dikembalikan dengan emas. Nah, begitu. Ya tetap harus emas ya, tetap harus emas. Kemudian berkaitan dengan keberatan dan seterusnya dalam dalam membayar hutang, maka ada istilah perdamaian ya, ada istilah perdamaian. Ya, misal ada orang yang dalam hal ini kan yang dirugikan nanti kan ya bisa satu pihak, bisa kedua belah pihak. Ya, misalnya ada orang yang berhutang di zaman dahulu, misal di tahun 90-an gitu kan tidak sama nilai uang dengan sekarang, itu tidak sama. Jadi karena itu dalam membayar uang itu ada perdamaian istilahnya. Jadi bisa kalau hukum asalnya ya dia harus bayar dengan emas ya. Tapi kalau sekira orangnya berdamai dan seterusnya, silahkan diselesaikan dengan sebaik mungkin, ya mungkin dengan dia akan bayar dengan harga emas itu dan seterusnya, ya silahkan kalau untuk berdamai. Tapi kalau untuk hukum asalnya ya tentu harus dibayar dengan emas. Wallahu ta'ala alam.
Taib. Ada lagi ya ini. Ustadz, itu lanjutin tadi, kalau misalnya kasusnya berdamai, itu jadinya apa? Maksudnya itu jadi halal, terus itu kalau jadi Iya, boleh. Misalnya ada orang yang buat orang yang meminjamkan gitu. Misalnya ada orang yang berhutang dengan hutang dolar ya. Hutangnya hutang dolar. Namun tiba-tiba dia mau bayar dengan rupiah. Nah, ini kira-kira gimana nih? Nah, ini silahkan, itu juga masuk perdamaian. Tapi kalau misalnya yang emas ya, nah ini pun sekali lagi hukum asalnya emas. Namun silahkan kalau misalnya tidak bisa juga, maka silahkan itu masuk ke dalam perdamaian. Nah, jadi tidak ada seperti tadi untuk sedekah dan seterusnya, ya tidak demikian. Nah, tapi sekali lagi perdamaian antara dia dengan orang tersebut ya, karena untuk dipaksa juga dia tidak mampu dan seterusnya. Kecuali kalau dia mampu ya bagi yang memberikan utang ya tentu tidak berdamai ya, karena dia melihat kemampuan daripada orang tersebut. Nah, ini lagi nih. Assalamualaikum, saya lupa ada beberapa hari tepatnya hutang puasa saya tahun lalu. Saya sudah membayarnya beberapa hari, tapi saya masih ragu apakah sudah lunas atau belum. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah yakin berapa hari yang kira-kira dia ini. Tapi kalau masih ragu-ragu, misalnya masih ada apa tidak, ya sudah tambah beberapa hari gitu kan. Tambah berapa hari, misal tambah sehari atau tambah 2 hari untuk meyakinkan diri bahwa puasanya sudah dilunasi semuanya. Nah, tapi kalau sudah melakukan pembayaran atau melakukan puasa untuk membayarkan puasa sebelumnya, namun masih ragu-ragu, ya udah tambah berapa hari kemudian yakin dan tidak ikuti keraguan-raguannya tersebut. Ini dipahami ya? Tidak diikuti lagi keraguan-raguannya. Ya udah tambah 1 atau 2 ya. Setelah itu ya bismillah, yakin dengan apa yang sudah dilakukannya. Ini lagi Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada orang yang beranggapan bahwa apabila mereka berdoa atau minta pertolongan kepada penghuni kubur atau meminta pertolongan kepada penghuni kubur di sisi kuburan atau wali. Minta pertolongan kepada penghuni kubur di sisi kuburan wali atau orang yang dianggap soleh, itu sama saja dengan seperti kita meminta uang atau tolong kepada bapak kita sendiri. Apakah benar pernyataan seperti itu? Ya tidak benar lah. Tidak benar menganalogikan ya, mengkiaskan minta ya, mengkiaskan minta kepada kuburan orang soleh atau kuburan wali, itu mengkiaskan dengan minta kepada bapak kita. Nah, itu kias yang tidak sama, keliru kiasnya. Pertama, bapak kita dalam hal ini kan hidup ya. Ya kecuali kalau bapaknya meninggal ya itu lain cerita lagi. Kalau bapaknya hidup, maka tentu ini sudah lain ya. Ini satu hidup, ini satu mati. Kan itu sudah jelas perbedaannya ya. Satu hidup, satu mati. Kemudian minta tolong kepada bapak yang kita minta tolong, kalau dia pun mampu, nah ini pun sudah menjadi perbedaannya. Jadi kalau bapak itu mampu, misalnya minta air atau minta uang gitu kan, langsung bapak itu kasih. Tapi kalau si wali ya sudah meninggal ya tak jelas. Yang namanya orang hidup dengan orang yang mati sudah jelas perbedaannya. Jadi pernyataannya seperti itu salah. Ya, karena membandingkan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan kita ketahui bersama
alam kehidupan dengan alam kematian itu kan lain juga. Alam gaib yang mereka sedang lalui orang yang sudah meninggal dunia, kita wallahu ta'alam, yang jelas kita tidak mengetahuinya. Justru malah orang yang sudah meninggal itu sangat-sangat memerlukan kita punya doa. Jangankan orang yang meninggal itu biasa, walaupun disebut wali, walaupun disebut orang soleh, Nabi SAW saja kita akan selawat kepadanya, betul tidak? Apa makna selawat? Makna selawat kan doa untuk beliau, doa untuk Nabi SAW. Nah, ini Nabi saja perlu kita selawat, ya, perlu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi orang-orang selain beliau SAW. Maka sekali lagi perbandingannya sangat-sangat jauh sekali. Jadi karena itu tidak dibenarkan hal-hal seperti ini, karena ini masuk kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Taib, ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.